sekarang kita lagi mau cobain salah satu Japanese resto di daerah Pekayon, Bekasi. Namanya Kabesuka Suteki and Coffee. Jadi nih ceritanya Arkan lagi ngidam pengen makan steak. Terus tadi kita sempat mampir di salah satu steak di Galaxy tapi penuh, akhirnya kita cari-cari, mampirlah kita ke sini. Lihat di mana, di Google katanya ada Japanese steak. Kita nggak tahu sih kayak apa sih Japanese steak ya. Jadi kita mau cobain aja. Tempatnya sih lumayan menarik ya, cuma memang lokasinya kayak di pinggir jalan, bukan di mall, bukan di gedung, menurutku ya rumahan, tapi konsep Jepangnya dia pakai lampion-lampion gitu. Nah, kita cobain aja lah. Tungguin reviewnya ya. Jadi menurutku ya tempatnya itu cozy, jadi biasanya mungkin buat malam kalau mau ngopi, mau nongkrong bareng kayak ya tempatnya nyaman. Ini kita di outdoor, tapi nanti kita mau masuk ke dalam ya. Kita mau makan di tempat AC karena di luar berisik dan agak panas. Sama tadi ya papa sama aku lihat ke atas, tempatnya ya bagus, suka view-nya, walaupun view-nya ya begitulah ya. Begitulah karena pinggir jalan ya. Tapi jujur enak, suka tempat yang begini. Ini adalah penampakan situasi di dalam, teman-teman. Kayaknya seatnya tuh nggak banyak ya, cuma ada 4 meja, tapi bukan yang besar gitu. Emang kayaknya konsepnya dibanyakin di outdoornya sih daripada di dalamnya. Habis tuh pahitnya dikit. Aku dikit. Ini kopi apa nih? Binnya dari Ethiopia. Apanya? Bin. Binnya. Biji kopi. Oh kacang sih bin. Rasanya fruity gitu katanya. Coba tas. Kopi pahit semua sama. Kalau minum kopi gimana? Tapi aku berapa kali minum Americano jadi buang air terus. Kenapa bisa gitu? Dia ada bubble. Cobain. Gimana rasanya, Pak? Yang kopi ya. Apa rasanya? Kopi. Rasa kopi. Udah cobain. Baunya dia tuh kayak Dikit aja. Bisa. Miso. Buka jam berapa? Banyak. Nah, ini harganya. Itu buat apa? Coba gimana rasanya? Apa? Doang. Enak? Oke, gimana rate-nya? Berapa rate-nya? waktu berapa ya? Nah, ini Arkan sekarang lagi makan miso. Nah, ada nyangkut ya Allah. Gimana nggak bisa makan? Kalau misonya gimana, Dek? Rasanya, Dek? Miso sih, tapi aku suka. Enak banget. Kurang. Ini ada Enoki. Ini sih. Nah, ini enoki.
Padahal Kayak edamame. tapi ini sih katanya tapi ya. Tapi ini kalau katanya Papa Edwin agak lodok. Iya, nggak terlalu. Crunchy. Biasanya nggak garing. Jadi harusnya dia ini kayak overcook, mungkin kelamaan kali ya. Nah, agak lembek gitu ya. Gampang nih. Jadi nggak kres nggak nikmat. Beda air-airnya. Kenapa? Beda air-airnya. Garlic kan tadi. Namanya dikasih garam, oke lah. Asin. Oh, dua. Ini yang mana? Punya kamu. Dikit ya. Agak-agak. Ini kamu ya, Pap? Iya. Gimana rasanya? Belum coba. Ini kita makan di sini tuh karena kebeeman Arkan tiba-tiba kepengen makan daging. Dagingnya juicy banget. Jadi gimana Mas Farel? Reviewnya? Enak. Dagingnya gampang dipotong. Dagingnya gampang dipotong. Terus rasanya? Juicy, enak. Juicy. Tambah bumbunya yang mushroom udah enak lagi. Jadi nilainya, rate-nya berapa rate-nya? 90. 9 dari 10. Oh, 8. Nah, ini kita udah di rumah nih teman-teman. Kita mau sedikit mereview Makanan-makanan yang tadi kita makan. Ya. Kamu suka? Kabe suka ya? Yes. Kabe suka. Suka. Jadi overall sebenarnya steaknya rasanya sih oke, ya. Ya. Rasanya sih enak. Kayak apa namanya? Mushroom sausnya oke lah. Terus mashed potato-nya oke ya. Tapi dagingnya tuh untuk seharga satu porsi berapa? Sekitar 120-an kalau nggak salah. Dia kayak nggak real meat sih menurut kita. Jadi kayak semi melt gitu ya deh. Ya. Semi melt. Ada. Jadi ada meatnya ada. Iya, jadi kayak menurut kita ya, nggak tahu benar apa salah. Semoga salah, tapi kayak sedikit melting. Udah agak olahan, cuma memang serat-seratnya tuh rada lebih banyak ya. Iya. Mirip kalau kita makan di Pak Boy ya, itu juga bukan real meat, tapi ini agak sedikit berserat memang. Jadi kita pikir wah ini real meat, kok empuk banget, tapi ada bagian-bagian yang berasa bukan real meatnya gitu. Tapi mungkin coba kalau teman-teman pernah makan juga, kita dikoreksi ya benar apa salah gitu. Rasanya oke. Terus oke aja. Terus edamamenya sedikit overcook. Jadi kalau kita kan expect makan edamame di restoran Jepang tuh crunchy ya. Iya, crunchy gitu, masih keras. Ini kayak agak-agak lembek. Tapi dalamnya enggak. Sama iya. Iya. Cuma maksudnya kulitnya tuh udah agak-agak layu gitu. Entah memang stylenya dia begitu atau memang dibikin memang overcook gitu, atau memang stylenya dia begitu. Terus kopinya papa pesan apa kemarin? Apa yang bikin dari Ethiopia?
kayaknya lihat dari ekspresinya agak-agak disappointed. Oh ya mungkin karena bukan cafe shop ya, bukan coffee shop. Jadi specialtiesnya tuh bukan di kopi. Tapi kalau yang enak tuh gyozanya enak, Enaknya enak. enokinya enak. Tapi misonya menurut mama sih agak-agak manis ya. Miso tuh kan gurih harusnya. Aku tadi suka yang manis itu. Kan katanya suka. Iya. Tapi kalau mama sih nggak terlalu Tahu. suka. Jadi expectnya kalau miso soup tuh agak-agak gurih. Kuah apa sih namanya? Ininya dashi ya, dashi Jepang tuh. Ini agak manis. Siapa lagi ya? Udah ya kita gitu. Nah, overall oke. Untuk steak rumahan. Cuma pas bayar kita agak-agak shock. Sebenarnya udah expect sih karena satu porsi sih. Kita banyak pesan nih. Steaknya aja tuh sekitar berapa deh? 125, tenderloinnya tuh 125.000. Jadi pas kita bayar tuh sekarang berapa? 786.000. Ya untuk restoran pinggir jalan rumahan tuh pricey sih. Iya. Tapi mungkin ada something yang menjadi specialties dari entah dagingnya apa rasanya kita belum tahu sih specialtiesnya si KB suka tuh apa gitu. Cuma untuk spend dengan harga segitu, terus tempat makannya pinggir jalan berisik gitu, mungkin kalau pinggir jalannya fine, tapi kalau dia bikin agak kedap oke. Apalagi kalau mau duduk di atas agak kurang decent sih menurut aku personally gitu. Jadi ya nyobain boleh, balik lagi mungkin cari yang lain kali ya. Cobain aja. Ya kurang lebih itulah reviewnya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Bye.